Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang laboratorium matematika di sekolah. Yang pertama adalah di dalam pengelolaan itu pasti mempunyai tujuan, manfaat, dan yang lainnya. Yang pertama adalah tujuan, yaitu untuk mengetahui bahwa di dalam laboratorium matematika itu bisa untuk mengembangkan dan juga alat-alat yang bisa digunakan di dalam laboratorium matematika. Contohnya adalah alat peraga, mungkin biasanya digunakan untuk mengetes lab untuk bisa memperbaiki dan juga menggunakan alat tersebut ke dalam hal-hal yang positif. Yang kedua adalah untuk bisa mengetahui sebagaimana pengelolaan itu bisa berjalan baik seperti sekarang ini, ditingkatkan lagi atau tidak. Yang kedua adalah cara penyimpanan alat dan juga pengelolaan itu harus disimpan secara rapi, baik di lemari, ditutup rapat, dan tidak boleh terkena sinar matahari supaya alat tersebut bisa bersih dan baik. Jadi, saya akan menjelaskan tentang peralatan laboratorium matematika. Apa aja sih peralatan yang ada di laboratorium matematika? Yang pertama, model bangun ruang. Digunakan untuk berbagai tujuan mempelajari matematika sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang diinginkan. Salah satunya contohnya bentuk-bentuk dasar bangun, datar geometri. Penggunaan yang lain adalah menggunakan penggaris bujur sangkar, sisi, titik sudut, diagonal. Contoh yang kedua, model bangun ruang. Bertujuan untuk menjelaskan mengenai bentuk-bentuk bangun, ruang, dan geometrinya sederhana, mengenai sifat yang berhubungan dengan rusuk, titik sudut, sisi, dan lain sebagainya. Contoh yang ketiga, model kerangka bangun ruang. Alat ini digunakan untuk menjelaskan mengenai sifat-sifat yang berhubungan dengan rusuk, titik sudut, diagonal bidang, ruang, dan diagonal ruang. Contoh yang keempat yaitu model bangun transparan. Alat ini digunakan untuk menjelaskan mengenai sifat rusuk, sejajar, sama panjang, saling tegak lurus, dan berpotongan. Contoh yang kelima, model kartu pecahan biasa atau persen. Pola permainan kartu ini di laboratorium matematika seperti domino. Yang berbeda adalah nilai yang sama dimuat tiap kartu. Bila pada kartu di mana tiap sisi kartu ditentukan oleh banyaknya bulatan kecil, maka kartu ini nilai tiap sisinya ditentukan nilai bilangannya yang dinyatakan dalam bentuk persen atau pecahan biasa. Sisi pecahan biasa harus disambung dengan sisi pecahan persen kedua. Sisi tersebut dapat disambung karena membuat bilangan yang sama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tata ruang laboratorium matematika. Di dalam laboratorium matematika terdapat beberapa fasilitas dan juga alat yang harus disediakan. Di antaranya adalah papan tulis, meja dan kursi guru, meja dan kursi siswa, layar atau UHP, serta lemari bahan dan alat. Selain itu, instalasi listrik dan juga ventilasi sangat diperlukan dalam laboratorium matematika. Tujuannya adalah pintu ataupun ventilasi berguna sebagai sarana keluar masuk praktikan dan juga sebagai penghasil cahaya alami bagi laboratorium. Seorang praktikan membutuhkan luas kira-kira 2 meter persegi untuk bisa nyaman dalam melakukan praktik di dalam laboratorium matematika. Sehingga apabila luas laboratorium matematika adalah 80 meter persegi, maka maksimal praktikan yang dapat masuk di dalamnya adalah sebanyak 40 siswa. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya berikutnya. Oke, saya langsung melanjutkan presentasi dari teman saya, model-model pengaturan meja dan kursi laboratorium matematika. Nah,
Dan yang pertama ada model berderet dari meja dan kursi, dan yang kedua ada model huruf U atau tapal kuda. Nah, dan yang ketiga ada model berjamuan tulang ikan. Nah, dan yang keempat ada model melingkar. Nah, dan yang terakhir ada kelima ada model bangun datar. Oke, langsung saja akan dilanjutkan dengan teman saya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya yang sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang administrasi pada laboratorium matematika. Ada dua jenis administrasi pada laboratorium matematika, yakni yang pertama administrasi akademik. Administrasi akademik itu administrasi yang mengutamakan pelayanan kenyamanan kepada setiap siapapun yang melakukan kegiatan praktikum pada laboratorium matematika. Dalam hal ini contohnya seperti memperbanyak buku pedoman dan petunjuk penggunaan laboratorium, memperbanyak format penilaian, dan melayani semua kegiatan mahasiswa. Yang kedua yakni administrasi non-akademik. Administrasi non-akademik juga administrasi yang mengutamakan dalam semua kegiatan hal-hal yang berkaitan dengan laboratorium, inventarisasi, dan usaha pengusulan sarana dan prasarana laboratorium. Itu tadi penjelasan dari kelompok kita laboratorium matematika. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.